Banyak orang Kristen yang mengobrol ucapan "Aku mencintaimu, aku mengasihimu Bapa." Itu banyak, saudaraku. Mereka mengucapkan itu tanpa mengerti bagaimana seharusnya dia mengisi kehidupan yang memang benar-benar mengasihi atau mencintai Bapa. Kita tidak bisa berkata "I love you, Father," tanpa mencintai apa yang menjadi kehendak dan rencananya untuk kita penuhi. Seseorang yang menyatakan diri mencintai Bapa, maka dia harus menyukai kehendak Bapa untuk dimengerti, kemudian dikenakan dan dilakukan, saudaraku. Dan kita harus mengakui bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik dalam hidup kita. Banyak syair lagu yang memuat kalimat "Aku mencintai Yesus, aku menghormati Bapa," dan masih banyak lainnya. Bahkan ada lagu-lagu yang sungguh luar biasa, bahkan bisa dikatakan segenap hidup aku untuk Tuhan. Kalau kita menyatakan kita mencintai Tuhan, saudaraku, kita mengasihi Dia, artinya kita harus menyukai karakternya. Kita harus menyukai cara berpikirnya. Kita harus menyukai gaya hidupnya, dan kita juga mau lakukan dengan hati yang rela dan sukacita. Jadi kalau kita hanya mengatakan "Aku mengasihimu" atau "Aku mencintaimu" tanpa menyukai kehendak Tuhan untuk kita lakukan, tanpa menyukai rencana Tuhan untuk kita penuhi, itu hampa dan tidak ada artinya, saudaraku. Bapa tidak dibahagiakan. Tuhan Yesus tidak disenangkan dengan pernyataan dari orang seperti ini. Sama kalau suami berkata kepada istri, "Aku mengasihimu" atau "Aku mencintaimu," tapi sang suami tidak melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati istrinya, maka pernyataan "Aku mencintaimu" itu sesuatu yang sia-sia, saudaraku. Bahkan itu malah semakin menyakitkan. Jadi saudaraku, kalau kita berkata "Aku mencintai Tuhan," tetapi hatinya menyukai dunia dengan segala hiburannya, itu menyakitkan perasaan Tuhan, saudaraku. Setelah kita menyadari akan hal ini, kita mulai belajar untuk berubah, ya. Kita berubah, dan ternyata memang tidak mudah untuk menjalani proses perubahan. Karena selera hati kita sudah banyak teracuni oleh hasrat selera dunia. Jiwa kita sudah terlanjur rusak. Maka harus diperbaiki, saudaraku. Maka dari itu kita harus terus belajar firman Tuhan untuk mengubah cara berpikir kita, paradigma kita ini. Changing your mind. Cara berpikir dan paradigma kita harus diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Dan untuk itu kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan di dalam doa pribadi dengan Dia. Karena perjumpaan dengan Tuhan dalam doa itu yang dapat mengubah hidup kita. Betul, saudaraku, itu yang mengubah hidup kita. Maka betapa beruntungnya orang yang mengenal Allah yang benar, yang hidup, yang mencintai Dia. Mengenal Allah yang benar, menyukai apa yang dikehendakinya untuk dilakukan. Menyukai rencana-rencana Allah untuk terus dia berambisi, berjuang untuk dipenuhi dalam hidupnya. Inilah sebenarnya maksud Allah menciptakan manusia sejak semula. Allah menciptakan makhluk yang bisa menjadi sekutunya, yang bisa menjadi partner kerjanya. Dengan rela ingat ada kehendak bebas pada manusia
Tapi manusia tetap memilih mencintai Bapa, memilih mencintai Tuhan, sehingga manusia dapat memilih untuk melakukan kehendak-Nya, untuk memenuhi rencananya dengan rela hati dan sukacita. Itu yang menjadi tujuan Allah merajut hidupmu dan hidupku tiap hari, saudaraku. Di dalam kitab Kejadian, ketika Allah selesai menciptakan manusia, lalu Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menaklukkan bumi. Jadi manusia diciptakan bukan untuk menganggur, saudaraku. Manusia diciptakan bukan hanya untuk menikmati berkat dari Allah. Bukan hanya, artinya begini, memang kita diperkenankan menikmati berkat dan keindahan yang diciptakan Allah, yang memang diciptakan untuk dinikmati oleh manusia, bukan untuk diri Allah sendiri. Tetapi di dalam kehidupan ini, di mana manusia menikmati berkat-berkat Tuhan, manusia harus memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita dapat memuliakan Tuhan? Tentu kita harus memilih untuk melakukan kehendak-Nya dan memenuhi rencananya. Jadi ketika Allah memberikan mandat, penuhilah bumi, taklukkanlah, itu adalah mandat. Ada mandat prokreasi, ada mandat budaya, dan ketika manusia melakukannya, manusia berarti benar-benar melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan. Sekarang kita sebagai umat pilihan harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita setiap hari secara tepat, saudaraku. Seperti apa yang dikehendakinya, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ingat, saudaraku, dalam segala sesuatu, dari detik ke detik, menit ke menit. Dan kalau kita serius melakukan hal itu, maka kita akan dapat dipercayai untuk mengerti rencana Allah. Rencana penyelamatan atas dunia ini. Jiwa-jiwa itu bagian kita, saudaraku. Harus kita bawa kepada Bapa. Dan memang Allah Bapa melibatkan kita, itu pasti. Karena memang demikian yang dikehendaki Bapa untuk menjadi utusan Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun mengutus kita. Untuk apa? Kita diutus untuk menjadi berkat, yaitu memberitakan kebenaran melalui kehidupan kita yang memancarkan kehidupan Kristus. Dan dari perkataan kita yang membawa orang di sekitar kita kepada kehidupan yang diubahkan, agar dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudaraku. Ayo kita mencintai Tuhan dengan benar, mencintai Bapa secara tepat. Kita bertekad menyukai kehendak Allah untuk dilakukan setiap saat, meskipun itu berat loh, saudaraku. Dan mengenal rencana Allah untuk kita penuhi, maka dibutuhkan kepekaan dan keintiman dengan Tuhan. Mencintai Tuhan Yesus dengan benar berarti kita benar-benar menyukai karakternya, sifatnya, pikirannya, perasaannya untuk dikenakan dalam hidup kita hari lepas hari, setiap waktu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan segenap hidup kita benar-benar mengasihi Allah kita secara tepat. Hidup di dalam ketepatan Tuhan untuk kepentingan Tuhan itu sendiri. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.